dimanapun berlangsungnya sebuah akad nikah, pasti akan tertarik setiap orang untuk datang. Kenapa? Karena bagi yang sudah nikah, sebagai tajdid, sebagai nostalgia dari apa yang sudah dialami puluhan atau 15 tahunan atau 50 tahun yang lalu, membangkitkan memori nostalgia masing-masing untuk merasakan bagaimana saat-saat masing-masing duduk di atas pelaminan, seperti halnya kedua calon mempelai duduk pada saat kesempatan ini. Sedangkan yang belum nikah adalah tertarik untuk segera mengikuti jejak daripada kedua calon mempelai untuk menemukan jodohnya. Di manakah nanti jodoh itu akan ditemukan? Apakah di Pulau Lombok, apakah di seberang sana, atau mungkin di planet-planet yang lain, ketika nanti memiliki kemampuan untuk mencari jodoh sampai di planet Uranus ataupun Mars. Kedua calon mempelai yang berbahagia, memang yang namanya jodoh kita pernah kita tahu di mana kita akan berjodoh. Sebagaimana kita tidak bisa memastikan apa yang kita harus lakukan pada hari ini, sebagaimana kita tidak pernah tahu secara pasti apa yang akan kita lakukan nanti sore, sebagaimana kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita lakukan besok pagi. Semua itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga soal jodoh. Talatun la ya'rifuhu. Ada 3 hal tidak ada diketahui oleh seorang yang tidak tepat. Aina wulida, aina yurad, di mana dia akan dilahirkan. Wa aina yamut, dan di mana dia akan mati. Wa aina zawjahu, dan di mana jodohnya. Tidak akan diketahui oleh orang secara pasti. Karena berapa banyak orang-orang yang akan menikah besok, tetapi ternyata ajalnya duluan menjemput dia. Itu kan yang meninggal dunia kemarin ditabrakan di Kude. Sesungguhnya dia akan menikah pada bulan ini juga, tetapi ajal sudah duluan menjemput. Betapa banyak orang-orang yang baru pulang dari tempat merias untuk segera dinikahkan naik pelaminan, tapi belum sampai di rumah dia ditabrak kendaraan, maka dia bawa ajalnya dengan pakaian pengantinnya. Betapa banyak orang-orang yang sudah berada di atas pelaminan, tapi ketika akan menerima akad nikah dari sang wali, dia pun ditemui oleh malaikat Israel, dicabut nyawanya. Itu sebabnya maka mudah-mudahan kalian yang sudah duduk di atas pelaminan ini akan langgeng menjadi suami istri yang melahirkan putra-putri yang soleh dan solehah di masa mendatang nanti. Kalian tentu tak pernah membayangkan sebelumnya kenapa kalian ini terutama sekali calon mempelai perempuan yang ada di kampus berjodoh dengan seorang pemuda yang ada di dusun bidang. Begitu juga calon mempelai laki-laki tak pernah membayangkan sebelumnya akan berjodoh dengan seorang gadis idaman yang datang dari kampus. Itu semua adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan keadaan saya sekarang ini. Saya sebenarnya sudah berencana tidak hadir hari ini. Kenapa? Karena menghadiri pernikahan di ini. Tapi sampai di ini ternyata pernikahan sudah selesai. Kasih sarapan, mudah-mudahan saya bisa hadir di bidang. Nah ini adalah merupakan satu rencana. Al-insan bil-takdir, Allah bil-takdir, kata orang. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan kepastian dari rencana tersebut. Nah sekarang kalian sudah selangkah bisa menemukan langkah pertama untuk membangun rumah tangga sebagai asasi yang paling kuat dan tangguh, yaitu kalian berada di pelaminan.
ketika nanti calon mempelai laki-laki menerima ijab kabul dari sang wali, maka yang demikian resmilah kalian jadi suami dan istri. Ini berarti sudah pondasi yang paling kukuh. Tinggal nanti kalian berikan dekorasi rumah tangga kalian dengan apa? Dengan penuh cinta kasih, dengan penuh mawaddah warahmah, dengan penuh sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah menjadi suatu perhiasan. Dan ingat, kalian harus pupuk rasa cinta itu. Bagaimana cara memupuk rasa cinta? Apabila terbersih di dalam perasaan kalian benih-benih kebencian, cepat usir benih kebencian itu. Karena kalau diberikan bersemai dalam waktu cukup lama, dia akan besar. Dia akan besar dan besar, dan tidak mustahil akan berdampak pada sebuah perceraian. Nah, oleh sebab itu cinta ini wajib kalian pupuk. Karena apa? Di samping cinta merupakan tanda sempurnanya iman, maka cinta ini juga merupakan satu wadah yang akan mewadahi rasa rindu, yang mewadahi rasa sayang, yang mewadahi rasa kasih, sehingga timbullah di dalam benak diri kalian berdua menjadi suami istri yang saling mencintai, yang saling menyayangi, dan saling merindukan. Dan ingat, ciri daripada seorang suami yang bagus, yang sejati, yaitulah suami yang membiarkan istrinya tetap tinggal di rumah, yang membuat istrinya betah tinggal di rumah, tidak mencari hiburan di tempat lain, apalagi kalau ingin alasan shopping ke mall setiap minggu, akan menguras uang dan menguras tenaga, sehingga kalian bisa saja ketika tidak bisa melayani hal itu akan menjadi satu benih daripada pertikaian rumah tangga yang akan berdampak pada sebuah perceraian. Oleh sebab itu, bagaimana caranya seorang suami membuat istrinya betah tinggal di rumah? Karena pada akhir-akhir ini suatu yang sangat-sangat membuat kita tercengang. Betapa banyak seorang istri tidak betah tinggal di rumah. Kalau suami tidak betah tinggal di rumah, mungkin karena alasan cari rezeki, alasan mencari finansial. Tapi ketika istri tidak betah tinggal di rumah, maka timbullah beribu-ribu tanda tanya. Pertanyaan dari kita seorang suami, pertanyaan dari keluarga, pertanyaan dari tetangga, kenapa kok ini istri ini tidak bisa betah tinggal di rumah? Apakah suaminya tidak memberikan jaminan yang sepuasnya kepada sang istri, baik dari segi finansialnya atau dari segi biologisnya? Nah, oleh sebab itu, siapa namanya? Sultan. Jadilah suami yang membuat istri betah tinggal di rumah. Pagar dia dengan pagar gaib. Apa pagar gaib itu? Supaya dia terus perlindungan dengan suaminya, sehingga dia khawatir kalau saya nanti tidak di rumah, tiba-tiba suami saya datang. Apa alasan saya? Artinya pagar gaib ini adalah merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki oleh suami yang membuat istrinya betah tinggal di rumah. Begitu juga seorang istri yang baik adalah istri yang bisa membuat suaminya betah tinggal di rumah, kecuali pada saat yang mencari rezeki. Lalu tinggal di rumah untuk apa? Apakah untuk main game saja? Hanya HP saja. Ini kan banyak di sini itu di konten kreator. Di saat suami yang rumah kerja, sang istri justru sedang asik main HP, dia TikTok yang sudah berganti pada detik. Akhirnya tidak sadar bahwa suaminya sudah berada di belakang punggungnya. Ketika dicubit oleh suaminya, maka dia tidak pernah rasakan karena dia sedang asik apa putar-putar daripada TikToknya. Ini adalah merupakan malapetaka yang menjadi malapetaka berikutnya. Nah, oleh sebab itu, para istri dan para suami harus saling memberikan pengertian. Artinya gini, kan sekarang medsos yang sangat lancar ya. Kalau sang suami pulang kerja, maka berikan informasi kepada istri supaya nanti istri bersiap untuk menyambut kehadiran suaminya. Bila perlu, sang istri yang bagus melepaskan suami dengan suatu nasihat. Kemudian datang suami dijemput dengan penuh ucapan rasa syukur. Alhamdulillah, suami saya bisa pulang kembali kemudian saya setelah lelah dari pagi
bisa kesulitan mencari rezeki itu. Nah, kalau begini suami, maka insya Allah suami tidak akan pernah melirik kepada perempuan lain. Jadi gimana kadang-kadang seorang suami tidak akan melirik kepada tukang kopi di warung kopi? Kenapa? Karena kalau seorang laki-laki datang ke warung kopi langsung disambut oleh sebagai kopi, mau minum kopi apa gitu. Tapi kalau istri begitu dapat suaminya tidak pernah ditanya mau minum apa, mau minum apa, karena tidak pernah. Karena apa? Karena sang istri sedang sibuk pada TikToknya. Kalau ini yang terjadi, sama, gak heran kalau cepat baru punya anak satu, kemudian sudah cerai. Begitu cerai, cari biro jodoh. Di mana? Di TikTok juga. Bikin tim kreator. Kemudian, ayo saya hanya mencari seorang laki-laki yang mau menerima WhatsApp saya dari ini. Nomor WhatsApp saya temui saya di sini. Ayatnya itu saja ini berantai. Kenapa? Karena dia merupakan suatu kesalahan daripada akhirat terlalu aktif main TikTok. Nah, oleh sebab itu pada saat sekarang ini yang orang bilang era kontemporer yang digital, artinya kalau mau ingin melihat rumah tangga yang langgeng, maka jadikanlah semua media sosial itu adalah menjadi budak kita, bukan kita yang diperbudak oleh media sosial. Karena kalau kita memperbudak media sosial, maka berarti kita jadikan media sosial itu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sekunder kita dalam rumah tangga. Tapi kalau kita yang diperbudak oleh media sosial, maka itulah akibat daripada perbudaknya oleh media sosial. Seorang istri tidak pernah menghiraukan suaminya di saat dia berangkat dari rezeki, di saat dia kembali pun tidak pernah dihiraukan. Jadi seolah-olah yang menjadi suami utamanya adalah itu HP dari suami pertamanya. Ini malapetaka dan ini tidak muncul secara alami, tapi ini juga sudah dibicarakan oleh para pembuat HP. Sementara mereka yang membuat dan bahkan yang masih pengusaha HP itu, dia sendiri tak pernah main HP. Yang penting apa? Ekonomi saya sukses, umat Islam, keluarganya telah hancur dulu. Akhirnya tidak heran kita di Lombok Barat ini janda yang terbesar nominalnya di Lombok Barat. Saya kira Lombok Timur yang besar, tapi ternyata Lombok Barat baru yang kedua adalah TNI. Kalau Lombok Barat lebih dari 22.000 janda, kalau TNI itu kurang lebih 12.000. Seperti itu kan? Ada masyarakat. Gara-gara lain kayak itu kan seperti janda. Kan sangat gampang. Ayo kita keluar. Ketika apinya lewat langsung suaminya tinggalkan. Cari tempat pertemuan itu. Kenapa? Hati-hati dia bilang di sana banyak laki-laki yang tidak baik. Lalu sisi apa? Di luar sana ribuan laki-laki dari kamu dia diculik suaminya. Ketika dikasih tahu sama itu oleh suaminya, dia katakan bahwa di seberang sana atau di tempat itu ribuan laki-laki dari kamu. Dia katakan suaminya. Ini akan merupakan satu malapetaka pada saat sekarang era digital itu. Oleh sebab itu jadikanlah media sosial menjadi budak. Kalian ini harus jadikan budak itu harus. Jangan kalian diperbudak lagi. Jadikanlah dia seperlunya untuk mencari relasi, mendapatkan rezeki. Itu cara kita memperbudak HP. Jangan kalian diperbudak oleh HP. Nah, insya Allah dengan menguasai perbudakan HP ini, maka nanti akan meningkat kepada perbudakan syahwat. Kalian menguasai syahwat kalian. Dalam arti apa? Setelah kita punya suami dan istri, itu dah dibesarkan oleh ulama. Iza tazawwajta faqdud ainika siddatan. Kalau kau sudah pada menikah, maka pejamkan matamu serapat-rapatnya. Pejamkan mata serapat-rapatnya. Wa'in anna ma fi zawjatika ma fi imra'atil ikhram.
Artinya di dalam diri istri itu ada apa yang dimiliki oleh perempuan lain. Kau tertarik pada salah satu anggota yang menarik daripada perempuan, istrimu juga punya itu. Supaya membayangkan bahwa itu lebih baik daripada yang satunya. Kalau orang yang tidak bisa memperdalam dirinya, berarti dia tidak bisa memperbudak syahwatnya, maka dia tidak tertarik kepada yang lain. Padahal yang di rumah jauh lebih hebat daripada yang dilihat itu. Nah ini yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, lengkapi rumah tangga kalian dengan finansial yang cukup. Maka dalam hal ini seorang suami wajib bekerja keras, wajib kerja keras untuk mencari finansial. Itu diriwayatkan dalam suatu riwayat, ada seorang ulama besar namanya Imam Syibli. Imam Syibli itu seorang tokoh sufi yang paling terdahulu. Sebelum Imam Syazili, Imam Syibli sudah ada. Beliau mengatakan apa? Saya selama menuntut ilmu, saya mengabdi kepada 400 orang guru tempat berkhidmat. Karena di dalam pesantren dikatakan bahwa apa? Hayatul ilmi bil mutalaah wa barakatul ilmi bil khidmat. Hidupnya ilmu adalah dengan belajar, sedangkan bertanya ilmu dan berkhidmat. Maka beliau itu mengkalkulasikan dirinya bahwa beliau berkhidmat kepada 400 orang guru. Wakaratu arba alafi hadits. Saya membaca 4.000 hadis. Walakin tamassaktu bi hadis lain. Tapi saya berpegang hanya pada satu hadis saja. 4.000 yang dibaca hadis, tapi hanya satu tempat berpegang. Hadis apa itu? Ikmal li dunyaka bi qadri maqamika fiha. Wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Wa'mal lillahi bi qadri hajatika ilaihi. Wa'mal linnari bi qadri sabrika fiha. Bekerjalah kau untuk duniamu seukuran masa hidupmu di dunia ini, dan bekerjalah kau di akhiratmu untuk akhiratmu, yaitu seukuran masa abadinya kau di dalam akhirat itu. Dan bekerjalah kau kepada Allah sesuai dengan kebutuhanmu kepada Allah. Allah. Tapi silahkan kau bekerja untuk neraka kalau kau sabar menghadapi neraka. Sebatas apa tersabar pada neraka, silahkan lakukan maksiat semacam ini. Tapi ini namanya amar tagih, bukan amar yang subhan, amar tagih. Artinya dia sungguhnya melarang kita jangan pernah sekali-kali melakukan perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Karena sebentar saja masuk neraka, seperti ujung jarum api neraka ditaruh di tubuh kita, membuat sumsum tulang kita menjadi berdiri sampai otak kita. Satu tetes saja, satu percikan api neraka jatuh ke bumi, dan itu dilapis terbakar. Siapa yang bisa tahan? Nah itu akhirnya beliau juga melanjutkan kisahnya bahwa ketika diberikan segelas ini air, begitu dia terima air itu langsung dia pingsan lama sekali. Ini yang punya riwayat adalah Sa'ad bin As. Begitu dia terima gelas yang berisi air langsung pingsan. Begitu dia sadar dari pingsannya, ditanya, Tuhan, kenapa begitu Tuhan menerima air segelas itu langsung dia pingsan? Begitu saya terima air yang segelas itu, saya membayangkan apa yang diriwayatkan oleh Allah SWT tentang penghuni neraka. Begitu dia sampai neraka, dia minta dengan suara meraung-raung, minta kepada penghuni surga, wahai orang-orang dari surga, ayo teteskan kepada kami setetes air saja untuk membasahi tenggorokan saya yang sudah kering. Berikan saya apa saja makanan supaya bisa makan. Saya menjadi kepala sakum. Itu yang menyebabkan Sa'ad bin Mu'az itu menjadi pingsan ketika dia menerima segelas air. Ini artinya apa? Orang sedekat Sa'id bin Mu'az sebagai seorang ahli hikmah, dia senantiasa ingat kepada neraka. Dengan demikian dalam hidup kita ini nggak boleh kita hanya ingat kepada surga, tapi wajib juga kita ingat kepada neraka. Supaya apa? Supaya kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka itu. Nah inilah kerja keras semuanya. Jadi kerja keras dan kerja cerdas. Ingatkan ini konsepnya kerja keras dan kerja cerdas. Jangan hanya kerja keras saja, tidak cerdas. Nah kalau di dalam rumah kerja keras ya silahkan keras-kerasnya dulu.
Ya kan, saya bilang Betul. ini perkataan kerasan dalam rumah tangga. Ya, jangan kasih banyak aja itu. Antara para guru, para ustaz, para bapak, saudara-saudara, sidang satu di rahmat, ini yang bisa saya sampaikan kesempatan ini atas